1 mangkok mie, 2 pasangan sumpit, 3 orang. Sang ibu memberi telur untuk anaknya. Anak sulung merasa curiga. Ibu tidak makan ya? Ibu tidak lapar. Puan warung berbisik pada suaminya. 3 orang makan 1 mangkok mie. Suaminya menyuruh dia jangan berkata lagi. Waktu itu sang anak sulung marah. Kamu tidak boleh makan banyak begitu. Ibu belum makan. Sang ibu tidak marah. Bertanya kepada anak bungsunya sudah kenyang belum. Katanya masih belum kenyang. Kata-kata biasa ini membuat si ibu bingung. Si anak sulung berkata, Ibu, nanti punya uang. Aku akan memberikan ibu dan adik makan mie setiap hari. Sang ibu bingung lagi, mulai melihat kedua anaknya. Sang ibu membersihkan meja. Katanya hanya perlu kalian berdua menurut. Kali lain aku akan terus membawa kalian berdua makan terus. Setelah itu dia mengeluarkan sedikit uang. Tuan saya mau bayar. Mangkok ini seharga 5 sen. Secara tenang dia membayar uang. Tapi matanya sedikit ragu. Mereka pergi. Di luar ada suara kembang api. Malam ini adalah malam tahun baru yang istimewa. 1 tahun kemudian, masih pada malam tahun baru, masih di warung mie ini. Tuannya hampir tutup. Ketiga ibu anak itu masuk. Si gemuk bertanya kenapa kalian bertiga kesini lagi. Puan mendengar itu, cepat keluar mengatakan minta maaf. Mengundang ketiganya masuk. Sang ibu kali ini hanya pesan 1 mangkok mie. Hanya perlu mie yang masih panas saja. Puan mengundang ketiganya duduk. Ketiganya bersama memanas tangan. Wajah penuh dengan bahagia. Di dapur, Tuan dan Puan membahas akan membuat 3 mangkok mie. Bagaimanapun sekarang adalah hari Imlek. Puan berkata tidak boleh. Kalau begitu ketiganya akan malu. Jadi, sang Tuan menambah mie pada panci. Keduanya saling melihat dan tersenyum. Mie sudah matang. Sang ibu memberikan 2 anak 2 pasangan sumpit. Kedua anak segera makan. Setelah itu keduanya mengangkat mangkok mie meminta ibu makan. Sang ibu berkata dia tidak lapar, tapi tak bisa menolak permintaan keras dari anaknya. Ibu minum kuah. Kedua kamu makan mie, harus makan habis, dengar tidak? Selanjutnya, dia mengangkat mangkok kue dan minum kuah. Sang anak sulung waktu ibu menyadari, mie tahun ini terlihat lebih banyak daripada tahun kemarin. Sang ibu melihat dapur, dan mengeluarkan uang untuk membayar. Puan mendapati ini 10 sen, berkata harganya hanya 5 sen. Tapi sang ibu masih bersikukuh membayar 10 sen. Kedua anak menyuruh Puan menerimanya. Puan berkata hari ini sudah terlalu malam. Mengantar ketiganya keluar, tak memiliki apapun untuk berterima kasih. Sang ibu menangis, menyuruh kedua anaknya membungkukkan kepala. Setelah itu, ketiganya berpegangan tangan bersama kembali ke rumah. Kemudian 1 tahun berlalu, baru saja Tuan berpisah dengan tamunya. Mendadak ingat sesuatu, cepat masuk warung. Mengambil kartu harga mie. Setelah itu menghapuskan nomor 8. Mengganti jadi nomor 5. Puan sedikit cemburu. Kenapa begitu peduli orang lain? Tuan menjelaskan, mungkin mereka adalah dewa keberuntungan menyamar ke sini untuk memberkati ya. Pada waktu itu, mereka sudah sampai. Masih di meja 2, masih memesan mie. Tapi kali ini, adalah 2 mangkok mie. Tuan dalam dapur memasak 2 mangkok mie. Tapi saat ingin menutup panci, mendadak dia berhenti, dan menambah 1 porsi mie lagi. Kali ini kedua anak tidak makan dulu, tapi meminta ibunya mencoba dulu. Sang ibu akhirnya memakan mie. Dia berterima kasih pada anaknya. 2 tahun yang lalu, sang ayah mati dalam kecelakaan mobil, dan meninggalkan hutang yang besar. Sang ibu kesulitan bekerja di luar. Untungnya kedua anak sangat penurut. Setiap hari membantu mengirim koran. Setiap hari membantu menanak nasi. Malam ini, sang ibu akhirnya sudah melunasi hutang. Dan kedua anak juga ada kabar baik ingin memberitahu ibu. 1 bulan yang lalu, sang guru meminta kelas si adik menulis dengan topik hangat. Jadi si adik menulis tentang cerita 1 mangkok mie. Karangannya dipuji oleh guru, menyuruhnya membaca di depan kelas. Dan Tuan Puan dalam dapur juga mendengar isi karangan itu yang sedang dibaca si adik. Si adik sangat bersyukur akan kebaikan hati Tuan warung mie dan memutuskan setelah dewasa juga ingin membuka warung mie. Puan mendengar begitu, sudah menangis. Malam tahun baru 15 tahun kemudian, warung mie menjadi ramai. 15 tahun yang lalu, cerita 1 mangkok mie menjadi cerita indah dalam kota. Hingga setiap malam tahun baru, Tuan akan menyimpan meja 2 untuk 3 ibu anak itu. Semuanya berkata, posisi ini Tuan siapkan untuk dewa keberuntungan. Tapi kali ini harus menunggu 15 tahun. Waktu itu ada satu suara, Tuan, mie kamu masih berharga 1 sen 1 mangkok tidak? Ternyata, ketiganya sudah tiba. Anak-anak sudah dewasa. Sang ibu sudah tua, rambutnya beruban. Anak bungsu baru lulus. Anak sulung kembali dari Amerika. Hari ini, mereka datang ke warung mie lagi. Masih di meja 2, masih 5 sen 1 mangkok mie. Tapi kali ini, mereka akhirnya bisa memesan 3 mangkok. Film yang menginspirasi ini, 1 mangkok mie, diproduksi oleh jurusan seni, Universitas Media Cina, berdasarkan novel terkenal Jepang. 1 mangkok mie musim semi, sebuah film pendek, akan berisi banyak kekurangan, tapi banyak adegan istimewa. Kali pertama makan mie. Kedua anak pakai seragam, kali kedua makan mie. Sang kakak sudah ada baju baru. Tapi kali ketiga makan mie, sang adik sedang memakai baju yang kakaknya pakai tahun kemarin. Kondisi mereka berangsur-angsur membaik. Hal kesuksesan mereka, Tuan dalam cerita tidak memberikan apapun, hanya kasihan dan menambahkan mie. Tapi ada sesaat, ada hadiah kecil, tapi bisa memanaskan kedinginan dan kegelapan dalam hati manusia.